Bayasira, di mana semuanya raja-raja, istananya runtuh, dindingnya retak, sumurnya mati, atapnya jatuh di lantai. Ainal muluk mudawwat tijari min yamani, wa ainal minhumul akalil wa tijaru, aina ma syarahu syaddadun fil jurami, wa aina ma syasahu fil kursi sasaru, wa aina ma hadahu qarun min dhahabi, wa aina adun wa syaddadun wa dhahtar. Ata ala kulli amrin la maradda lahu hatta qadaw fa ka'annama al-qawma ma kanu. Mana raja-raja yang bermahkota, mana istana-istana yang dibangun siang dan malam bersama-sama rakyatnya, semuanya hancur. Mana Qarun, Fir'aun tenggelam hina, Qarun di dalam bumi naik dan turun, ditinggalkan harganya. Tapi Bilal bin Rabah namanya abadi, sekalipun tidak pernah masuk SD, SMP, SMA, karena dia ikuti ajaran baginda Nabi. Di akhir zaman manusia butuh ajaran Nabi. Kita sering dengar profesor mati bunuh diri, konglomerat mati minum racun, ilmu ada, harta melimpah, yang tidak ada ajaran Nabi. Karena itu Nabi Muhammad hadirin, alhamdulillah masjid apa yang mereknya Nurul Ihsan yang diketuai oleh Al-Ustaz Abdul Razak. Nah, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat afiat dan nanti beliau berkah. Hadirin adik-adik dengar, cuma 5 menit. Nabi Muhammad adalah seorang nabi, seorang imam, seorang pemimpin yang sungguh sangat amat dicintai, sehingga apa yang pernah melekat di diri Nabi Muhammad, apa yang pernah disentuh oleh Nabi Muhammad, apa yang pernah dipakai oleh Nabi Muhammad, ditabaruki dengan sahabat-sahabatnya dengan penuh ta'zim dan hormat. Bila beliau Nabi Muhammad sedang mencukur, mereka semua yang berkeliling memperebutkan rambut-rambut yang jatuh dari kepala yang mulia. Bila beliau sedang berwudu, mereka para sahabat di dalam sejarah dikatakan yang tadiun bergegas, tadu yang taqiyuna ala fadli wudu'ih, hampir-hampir mereka berkelahi memperebutkan kelebihan bekas air wudu Nabi Muhammad. Bila membawa wadah, lalu para sahabat melihat mereka bergegas berebut untuk mengambil tabarruk bekas air wudu Nabi Muhammad. Di dalam hadis dikatakan, "Faman asaba minhu syai'an tamassaha biyadihi." Barang siapa yang sedikit dapat bekas kelebihan air wudu Nabi Muhammad, ia basuhkan tubuhnya dengan tangannya. Wa man lam yusib minhu syai'an, siapa yang tidak dapat sedikit dari air wudu Nabi Muhammad, akhadha balalan min yadi sahibi, ia mengambil dari basahan tangan temannya yang basah, diusap-usapkan ke tubuh. Kenapa sampai demikian? Cintanya mereka kepada Allah. Sayyidina Abu Bakar waktu masih muda, baru saja dia dekat dengan Rasulullah, dia melihat Nabi Muhammad ingin dicekik oleh Ibnu Abi Mu'ayth. Abu Bakar bergumam, dia mengatakan, wallahi la ummi, demi Allah, hai ibu, aku tidak akan makan dan tidak akan minum seteguk pun air sebelum aku melihat Nabi Muhammad. Ya ummi, aina Rasulullah? Kaifa halu Rasulullah? Di mana Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah? Dia tidak mikirkan dirinya, baru sadar siuman, di mana Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah? Aku tidak mau makan, tidak akan minum seteguk pun itu air sebelum aku diajak melihat Rasulullah. Apa yang menyebabkan? Nah, mari kita catat dalam hati kita. Cinta itu tidak bisa dipaksa-paksakan dari luar. Cinta itu harus dilahirkan dari dalam hati. Kenapa Rasulullah panen cinta? Nabi menanam cinta. Yang dia tanam, yang dia petik cinta. Kalau kita suburkan dendam,
maka yang kita petik kekecewaan. Nabi Muhammad, pertama akhlak yang kita harus lihat, Nabi Muhammad adalah benar-benar perhatiannya tulus kepada orang lain. Suatu saat Rasulullah sedang duduk kumpul bersama sahabat, datang seorang sahabat terakhir namanya Abdullah Jabir bin Abdullah. Dia duduk di tanah sana. Nabi Muhammad melihat, buka garisnya, jubahnya dibuka, lalu dia berkata, ya Jabir, gunakan jubahku ini untuk tempat dudukku. Andai kata kita disuruh menduduki jubah Nabi Muhammad, Jabir bin Abdullah menangis, dipeluk jubahnya itu, dicium dengan lembut, ya Rasulullah, sampai demikiankah engkau perhatian kepada sahabat? Beliaulah yang memperbaiki sandal orang miskin. Beliaulah yang pernah menuntun orang-orang tua sampai pulang ke rumah. Karena itu ketika Nabi meninggal, bila disebut nama Nabi Muhammad, mereka semuanya menangis, mencucurkan belayan air mata. Nah, hadirin, kedua akhlak Nabi, yaitu Nabi senang memberikan penghargaan dan pujian kepada seseorang kalau orang itu layak untuk menerimanya. Jadi Abu Bakar dipuji. Tidak heran di antara sahabat siapa yang paling termulia di sisi Rasulullah. Jadi Abu Bakar dipuji, andai kata iman seluruh umat ditimbang di satu wadah, iman Sayyidina Abu Bakar diwadahi lebih unggul. Jadi Abu Bakar dipuji, ini orang yang apabila ia jalan dalam satu arah, setan akan lari dari arah yang lain. Ini orang yang paling ditakuti oleh setan. Andai kata dia datang dalam suatu arah, setan akan lari dari arah yang lain. Jadi Utsman dialah pemilik dua cahaya, dunia dan akhirat, timur baik. Jadi Ali, aku memang kotanya ini, tapi gerbangnya adalah Sayyidina Ali. Jadi akhlak yang kedua yang kita terapkan dalam pergaulan kita, jangan ragu-ragu untuk memuji dan memberikan penghargaan kepada teman, kawan, tetangga kalau orang itu berhak, pantas menerima pujian. Dan kita bakal dicintai sama. Jangan semua orang itu konten jelek semua. Ah, dia sih Firaun tuh. Firaun. Dan yang ketiga, Nabi terkenal sifatnya pemaaf. Banyak sahabat yang mati dibunuh, rumahnya dibakar, ada yang diperiksa, Ammar bin Yasir, Sumayyah ibunya, begitu juga anaknya, marra ala Ammar wa abihi wa ummihi wa hum yuqawna bil hadidil masjid. Diperiksa badannya, meninggal perempuan pertama saya. Tapi ketika Nabi Fatimah makan, semuanya dimakan. Akhirnya mereka masuk Islam. Nah, terakhir mari kita catat di dalam hati kita, kita ikat di dalam pikiran kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh di dalam pribadi Nabi Muhammad untuk kamu hai kaum muslimin ada contoh teladan. Kalau kamu amalkan, wajah kamu akan bersinar-sinar, darah kamu lancar, napas kamu segar, makan apa saja enak, ya, makan nasi putih, sayur asam, sambal terasi, tomat, tahu, tempe, ikan asin, sudah nikmat. Apa? Yang penting badan, pikiran sehat, afiat berada. Tadi profesor mati bunuh diri. Aku mati. Loncat dari tubuh. Ilmu ada, harta melimpah. Apa yang tidak ada? Ajaran Nabi.
bersikap kasar, berhati keras, niscaya mereka akan bubar meninggalkan kamu. Fa'fu anhum, maafkan kesalahan mereka. Wastaghfir lahum, mintakan ampun dosa-dosa mereka. Setiap orang mungkin maafkan, mintakan ampun. Udah tidak ada urusan kita tidur. Kita ini bisa mampu punya duit, bisa beli kasur, tapi tidak bisa beli tidur. Beli makanan bisa, beli maksudnya. Obat apa saja kita beli, sembuh kalau bisa kita beli. Tapi kalau yang memang tadi rasanya bersih. Jadi yang ketiga, Nabi terkenal memaaf. Mari kita catat dalam hati kita. Pertama apa? Apa tadi? Perhatikan orang lain lebih dari diri kita. Lihat Nabi. Yang kedua, pelajaran yang kita ambil apa? Lupakan kesalahan. Yang besar kecilin, yang kecil habis. Yang penting, yang penting mati enak, bukan hidup enak. Mati enak. Ya. Yang penting apa? Mati dalam keadaan enak. Kalau hidup enak capek, duit sedikit apapun, kalau untuk hidup cukup. Tapi biar duit banyak apapun, untuk gaya hidup tidak akan cukup. Mobil akuarium 500 meter, dalamnya ikan paus, lele dari Mesir pun, punya istri gelangnya seperti becak. Mau belanja apa? Kita beli bakso itu di Basura di Taiwan, beli coba di Singapura. Gaya hidup. Orang tuh nasi putih, sayur asam, sambal kangkung, ikan asin, melonjor di setinggung. Yang penting badan, pikiran, sehat, afiat. Lapar makan, ngantuk tidur, KTP ada, polisi kagak nyari-nyariin. Mati habis. Kembalinya nanti di akhirat. Soal dunia hukum di dunia puasa, di akhirat kembalinya. Nah, mudah-mudahan maulid ini menggerakkan hati kita, meneladani Nabi kita, sebab nama orang-orang besar yang dicatat dengan huruf cetak-cetak itu wajahnya bersinar-sinar, darahnya lancar, napasnya enak, mukanya bening. Itu karena apa? Tidak ada benda, tidak ada sakit hati. Yang dia tanam cinta, akhirnya dia nanti cinta. Kalau kita suburkan kebencian, dendam, akhirnya kita kecewa, meninggal dalam keadaan yang kita pengen. Ya Allah, berikanlah kami hidup di dunia senang bahagia, di mati husnul khatimah, di akhirat masuk ke dalam surga, berjumpa dengan baginda Nabi yang mulia, selamat dari api neraka, berkumpul kembali bersama anak dan keluarga. Sampai di sini kita akhiri, mudah-mudahan lain waktu bertemu lagi. Amin ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatid wal asatidzah, para orang tua dan juga para tokoh masyarakat dan juga dari aparatur pemerintahan, betul-betul yang sama-sama kita muliakan, Abdul Karam, guru kita bersama Al-Ustaz Haji Abdul Razak selaku Ketua Masjid Jaminul Yakin. Kita doakan, mohon maaf, Masjid Jaminul Ihsan, kita doakan mudah-mudahan guru kita diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sama-sama kita hormati yaitu guru kita Abdul Karam Al-Ustaz Ahmad Muslim, dan juga yang sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Ustaz Haji Matusi, dan juga Bapak Sabar, Bapak Zakaria, dan juga Bapak Haji Mustafa. Dan jangan lupa yang sama-sama kita hormati yaitu Ketua RW 03 Bapak Rahimi, dan juga hadir dengan kita Bapak Ketua RT 014 Bapak Umar, dan juga yang hadir dengan kita Ustaz Sanusi dan Edi Santoso. Betul-betul alhamdulillah sudah hadir dengan kita para kita yang telah para Ustaz Mulyadi, dan juga para jamaah yang lainnya. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu namanya, insyaallah hadirnya niat kita di tempat yang mulia ini mudah-mudahan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam berserta salam semoga suatu rahmat kepada junjungan kita, panutan kita, contoh tauladan kita, yaitu baginda Nabi kita Nabi Muhammad
dan juga para sahabatnya dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita diampuni sebagai umatnya dan kelak nanti kita bisa berkumpul bersamanya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jemaah sekalian, ada rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Jami Nurul ini. Ada pun yang pertama, alhamdulillah sudah kita buka dengan Fatihah, dengan pembacaan surat Yasin, tahlil, tahmid, takbir yang dipimpin oleh para guru-guru kita. Mudah-mudahan apa yang dikirimkan oleh arwah-arwah almarhumah semuanya mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal ibadahnya, terjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan kita yang membacanya mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur, serta selalu diberikan keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya, alhamdulillah, baru saja guru kita bersama penceramah kita yaitu Al-Mukarram Habibur Rahman Habib Muhammad Budirut Al-Harsi, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, dan baru saja sudah disampaikan tausiah Mau'izatul Hasanah mengenai peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وعلى من حضرة حبيبنا وشفيعنا كريمنا سيدنا مولانا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأولاده وذريته وعلى يديه بإرشاد وآثاره وجميع الأرواح جميع آبائنا الأنبياء المرسلين ولكل رسول الله صحابة والقرابة والتابعين تابعون بإحسان إلى مدة الأرواح الأولياء والشهداء الصالحين والملائكة المقربين إن خصوصا من خلفاء سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم من المحاذير إلى عيسى بن محمد وسادة بن جميع البالوي سورهم وأكبر بن عبد الرحمن بن محمد سكر في عالم السكران وسنة بالأنباس ومن ربنا ومن الله من الفقر والجنة والهدى أيضا عبد الله بن الحسن صاحب الولاية هذا القرية وحسين بن إدريس وعبد الله بن موسى العنباس إلى عمر بن العنباس أبي علي بن العنباس على الرحمة البوطن إلى روح إن خصوصا أبو القدر بن محمد هذا وصولهم وأمرهم وإن خصوصا بالخصوص صاحب المولد ثم الضرار الشيخ الإمام حبيب علي بن محمد بن حسين الأبسي ووصولهم وأمرهم وتلاميذهم الذين بدون عليهم أجمعين لنصاحب أهل هذه الولاية هذا القرية هذا المسجد المبارك جميع أهل القدور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين ونشهد الأرض ومغفرة بأن الله تغفر بالرحمة والمغفرة وأن الله عليم
وقطع من الشمل ما تقرب صل على محمد وسلم وساهل ما قد تعود وافتح من الخير كل مغلق صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ويعطيك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فحسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلا من ثواب فضل الله على الحبيب يا لك الفضول وقد توالى بأسين أملنا فتوالى جل من جرم الوجود بنور الله خلقنا بحجته وجمالا بالعرض على مقامنا بما قدرته رفعة بجوده وكمالا وسبحان الذي أراد بالمعظمة الامتنان ما يزال يكدور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أزرق الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا
جميع أطوارنا وتقربنا بجميع رعايته وحفيظه وأن تقربنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرمنا به من نياتنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي مراحل اتباعه من السالمين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحاكمين. اللهم إنا نسألك برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وجعلنا الجميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تبادل المذنب منا والمسيء والسائل والمحمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازاه ووالاه ورضي ببركاته وشريف منهجه أولادنا وأهل قدرنا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات وأرض الدين القويم في جميع الأدوار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة وشوف لهم كربة المغروبين وإلينا المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأجر بمبلغ ولاة الخير في جميع النواحي والأقدار وإنهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب من الحزن الحسين من جميع البلايا وفي الحزن المكين من الذنوب والخطايا وإنا في العمل بطاعتك وسر في حرماتك دائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منا بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه وإليه النشور وآخر دعوانا أن الحمد لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan wa salam wa marhaban. Alhamdulillah sudah hadir teman-teman kita, yaitu guru kita Mukarram dan Muhtaram Habibul Mahbub Al-Habib Muhammad Ibn Salim Al-Muqtas ma ta'ala bi tuli hayati wa nafa'ana bi ulumih. Kita doakan guru kita mudah-mudahan selalu diberikan sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selalu berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada kita dengar, yaitu Ibu Nunung Siti Falimah, dan juga yang kami hormati yaitu Bapak Armin sekali mewakili daripada Bapak Armin yaitu Dimas Gedon, dan juga ada para kepolisian Polsek Pasar Bo. Mudah-mudahan hadirnya membawa keberkahan dan manfaat buat kita semuanya untuk menjaga daripada lingkungan kita di kampung ini. Amin. Amin ya rabbal alamin.
memberikan sumbangsinya sehingga terlaksana pada peringatan Maulid Nabi kita SAW. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Lurah yang menyempatkan waktunya. Mungkin beliau sibuk, juga kepada aparat pemerintahan yang membantu keamanan pelaksanaan peringatan Maulid Nabi kita SAW. Semua atas kehadiran kita ini mendapat balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan akan mendapat syafaatnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita berjanji, kita niat mudah-mudahan tahun akan datang kita panjang umur, kita akan menghadiri peringatan Nabi kita Muhammad SAW. Dan sambil ucapan terima kasih, tentunya kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam penerimaan, penyambutan tempat atau nanti hidangan kurang berkenan di hati para guru-guru, para habaib dan wakil khusus dari Ibu Lurah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada ini kami sampaikan akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja kita dengarkan sambutan wakili daripada ketua wilayah dan juga ketua panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita doakan mudah-mudahan ketua panitia dan juga para rekan Masjid Jami Nurul Ihsan, mudah-mudahan Allah berikan selalu sehat wal afiat, Allah berikan selalu keberkahan dunia wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menikah acara selanjutnya yaitu tausiah agama. Insyaallah akan diisi oleh guru kita Abdul Karim Mahmud Habibul Mahmud Al-Habib Muhammad Ibn Salim Al-Attas. Kepada guru kita, waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin qa'idil gharil muhajjirin wa syafi'il muzlimin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nafiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillah. Para asatidzah, para orang tua, para sepuh yang hadir bersama kita, di antaranya yang tadi telah datang mengunjungi kita Habib Muhammad bin Husain Al-Aidrus. Begitu juga para habaib yang lainnya yang hadir bersama kita malam hari ini. Dan juga para orang tua, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya. Allah berikan sehat afiat, Allah kabulkan setiap niat dan hajatnya. Begitu juga memberikan sambutan Bapak Haji Ustaz Razak sebagai penanggung jawab di masjid ini. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, berikan sehat afiat, Allah kabulkan niat dan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita yang hadir di sini di perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang berdoa di perayaan Maulid Nabi maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga yang hadir di sini Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah ampunkan segala kesalahannya, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Yang semoga
punya jodoh ini? Banyak? Masih banyak kan? Masih banyak? Semoga yang belum punya jodoh, yang laki-laki Allah datangkan wanita solehah. Yang wanita belum punya jodoh, Allah datangkan laki-laki yang soleh. Yang udah punya jodoh, udah berapa kali? Biar berkah di perayaan kali ini, biar berkah, banyakin doa. Doa di tempat ini dikabulin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada satu kisah yang sangat luar biasa. Yang mana kisah tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan azab daripada musuh-musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau akan dilahirkan, banyak riwayat dikatakan, salah satunya di dalam kitab Maulid Kubra, Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha, beliau ketika mengandung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak merasakan berat, tidak merasakan kesakitan ketika akan melahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti wanita-wanita biasa yang ketika hamil, ketika mengandung merasa berat, dan ketika melahirkan ada rasa begitu sangat sakit ketika melahirkan anak. Tapi Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha ketika melahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak merasakan sakit sedikit pun. Dikatakan Abu Lahab punya budak atau hamba sahaya yang namanya Thuwaibah, perempuan. Abu Lahab mengatakan kepada Thuwaibah, "Ya Thuwaibah, engkau pergi ke rumahnya Aminah. Aminah itu adalah istri saudaraku." Aminah punya suami namanya Abdullah. Abdullah ini ayahnya Rasulullah. Abdullah dengan Abu Lahab satu ayah lain ibu. Dengan Abu Thalib satu ayah lain ibu. Dengan Abbas bin Abdul Muttalib satu ayah lain ibu. Dengan Hamzah bin Abdul Muttalib satu ayah lain ibu. Katanya Abu Lahab, "Wahai Thuwaibah, engkau pergi ke rumahnya Aminah, istri saudaraku, saya dengar akan melahirkan. Engkau pergi ke sana, engkau bantu dia, apa keperluan dia engkau bawa." Biasanya orang kalau mau melahirkan perlu anduk, perlu juga sapu tangan, ya. Kemudian dibawalah perlengkapan akan melahirkan oleh Thuwaibah sampai di kamarnya Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha. Thuwaibah ini menunggu kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib, sedang berada di depan Ka'bah dengan khadamnya, dengan pembantunya. Kata Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha, ketika aku melahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu aku melihat cahaya yang terang benderang sehingga kusur, sehingga istana-istana yang ada di Persia aku bisa lihat dari kamarku ini. Cahaya yang terang benderang menerangi kamarnya, bahkan menerangi pelosok bumi, sehingga tinggi yang ada di Persia bisa dilihat dari kamar di Sayyidatuna Aminah. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan, beliau dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dikhitan, tali pusarnya sudah pupus, sudah bersih dan memakai cat.
Kemudian diambillah oleh Suwaibah dan diberikan kepada Sayyidatina Aminah. Enggak lama Abdul Muthalib kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kamarnya Sayyidatina Aminah karena mendapatkan kabar bahwa cucu telah lahir. Diambillah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh kakeknya, kemudian pergi menuju ke hadapan Ka'bah dan didoakan di depan Ka'bah oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kemudian dibawa kembali ke kamarnya, diberikan kepada Sayyidatina Aminah. Sayyidatina Aminah mengatakan kepada kakeknya Rasulullah, kepada mertuanya Abdul Muthalib, bahwa dia melihat sesuatu yang aneh ketika anaknya dilahirkan, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Suwaibah ini pergi kemana? Beliau pergi melapor kepada majikannya, yaitu Abu Lahab. Dia katakan, ya Abu Lahab, ya Abu Lahab, wahai Abu Lahab, istri daripada saudaramu telah melahirkan. Kemudian Abu Lahab bertanya, bagaimana keadaan bayinya? Bayinya sehat. Apa kelaminnya? Jenis kelaminnya apa? Dikatakan jenis kelaminnya laki-laki. Gembira Abu Lahab. Sampai Abu Lahab mengatakan, ya Suwaibah, engkau telah membawa kabar gembira, maka mulai sekarang engkau saya merdekakan. Engkau sekarang merdeka. Sudah tidak ada lagi kaitan antara budak dengan tuannya. Sekarang kau merdeka karena kau membawa kabar gembira. Ini dengan kebahagiaan Abu Lahab karena kelahiran baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tak melupakan kebaikan Abu Lahab. Padahal nanti ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam besar, Abu Lahab termasuk orang yang menjegal dakwahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai wafatnya pun Abu Lahab memusuhi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Lahab wafat, Abbas bin Abdul Muthalib bermimpi. Di dalam mimpi dia ketemu dengan Abu Lahab. Ditanya, ya Abu Lahab, apa yang Allah lakukan kepada? Kata Abu Lahab mengatakan, aku diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari aku disiksa, kecuali hari Senin Allah meringankan azabku. Dan setiap hari Senin, maka dari jari jemariku keluar air yang bisa aku minum. Dalam riwayat katanya di sini antara jempol dengan telunjuk di sini keluar air. Setiap hari Senin yang bisa diminum oleh Abu Lahab. Begitu. Setiap hari Senin. Kenapa harus hari Senin? Karena Abu Lahab bergembira akan kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah lahir pada hari Senin. Diluapkan kegembiraan akan kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dimerdekakan daripada budaknya. Maka setiap hari Senin azabnya Abu Lahab ditangguhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang hari apa? Hari apa sekarang? Hari Sabtu, doi masih ada. Besok hari Ahad masih ada. Senin berhenti dulu. Keluar air dari jemarinya, diserahkan. Selasa singkat lagi, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad sampai ketemu Senin. Itu Allah lakukan kepada orang kafir, kepada orang yang memusuhi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak dilupakan kebaikannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena bergembira akan kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana dengan kita, umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang meluapkan kegembiraan kita akan kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi besar Muhammad masih ada kayak ini. Tahun 2021 masih ada aja, masih kagak paham-paham juga dia. Udah 2021 masih ada yang mengatakan maulid itu bid'ah, yang mengatakan apa dalilnya Nabi besar Muhammad, apa dalilnya merayakan
maulid Nabi. Udah 2021 masih aja ada yang kayak begini. Bentar lagi 2022. Hilang tuh apa yang orang mengatakan merayakan maulid Nabi, dalilnya apa, bilang sama itu. Dia lahir, dalilnya apa? Dia lahir, dalilnya apa dia lahir? Merayakan maulid Nabi nggak perlu dalil. Perlu hati yang bersih, perlu wawasan yang luas, perlu kecintaan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja udah dalil. Dia ada nggak begitu? Hatinya bersih nggak tuh? Pikirannya terang nggak? Wawasannya luas nggak? Kalau dia membaca sejarah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari awal sampai akhir, maka akan tertanam di dalam hatinya kecintaan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu dalil, perlu cinta. Cinta ini yang bisa menyambungkan antara umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cinta yang akan bisa menyelamatkan kita dan mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa cinta tak mungkin kita bisa mengenal Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah pernah duduk dengan sahabatnya, Rasulullah mengatakan, "Ishtaqitu ala ikhwan." Kata Rasulullah, aku kangen sama saudara-saudara. Sahabat semuanya mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah kami saudara?" Kata Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, "Kalian antum ashari, kalian ini adalah sahabat-sahabatku." Sahabat bertanya, "Kemudian siapa saudaramu ya Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW, "Man ja'a min ba'dikum wa amana bi wa lam yarud." Kata Rasulullah SAW, saudaraku adalah orang yang datang setelah kalian wahai sahabat, yang dia tidak melihat aku akan tetapi beriman kepadamu. Kita tidak melihat Nabi besar Muhammad, tapi kita cinta kepada Nabi besar Muhammad. Tapi tertanam di dalam hati kita iman yang penuh kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajar ketika luapan cintanya begitu besar kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka duduk langsung dengan Rasulullah, melihat langsung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat, beliau mengumpulkan sahabat. Setelah semua sahabat berkumpul, Rasulullah mengatakan, "Apakah ada di antara kalian yang pernah saya zalimi? Kalau ada, maka sekarang balaslah kezaliman yang pernah saya lakukan. Karena kezaliman di akhirat balasannya lebih besar dibandingkan kezaliman yang ada di dunia." Semua sahabat terdiam, gak ada yang berani bicara. Kedua kali Rasulullah mengatakan, "Apakah ada di antara kalian yang pernah saya zalim?" Semua semakin menundukkan kepadanya. Siapa yang berani berbicara di hadapan Rasulullah tentang kezaliman? 3 kali Rasulullah mengatakan, "Apakah ada di antara kalian yang pernah saya zalimi?" Kemudian semua sahabat kepalanya semakin menunduk, sampai sahabat Rasulullah SAW yang bernama Uqasyah berdiri dan mengatakan, "Saya ya Rasulullah, engkau pernah menzalimi saya." Itu semua sahabat matanya terpusat kepada Uqasyah. "Uqasyah, jangan kau kurang ajar di hadapan Rasulullah. Engkau berani mengatakan kepada Rasulullah menzalimi." Kemudian Rasul, "Ketika saya membantu naik ke atas unta dengan tanganku, engkau memakai tongkat. Tongkatmu mengenai dadaku tanpa engkau sadar ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Baik, kalau begitu kezaliman
harus dibalas dengan penerimaan apa yang pernah aku lakukan kepadamu, maka kau juga harus lakukan kepadamu. Kemudian Bilal dipanggil oleh Rasulullah untuk ambil tongkatnya Rasulullah di rumah. Pergi Bilal ke rumahnya Rasulullah SAW yang di dalamnya ada putrinya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Bilal mengatakan, ya Fatimah, ayahmu memerlukan tongkat. Aku diperintahkan oleh ayahmu untuk mengambil tongkat. Tongkat yang mana? Tongkat yang biasa dipakai. Ini tongkatnya. Dibawa sama Bilal. Ketika dibawa sama Bilal, kemudian tongkat tersebut diberikan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini tongkat diambil oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Bilal, ini wahai Uqasyah, ini adalah tongkat yang biasa saya pakai untuk naik ke atas unta. Ini tongkat pegang dan kau pukul saya. Sayyidina Abu Bakar berdiri. Dikatakan, ya Uqasyah, berani-beraninya kau memukul Rasulullah. Jangan Rasulullah yang kau pukul, saya berani menggantikan posisinya Rasulullah SAW. Berapa kali pun kau ingin pukul saya. Kemudian Rasulullah mengatakan, menenangkan Sayyidina Abu Bakar untuk duduk. Sayyidina Abu Bakar duduk, berdiri lagi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengatakan, wahai Uqasyah, begitu tega kau ingin memukul Rasulullah, cukup kau pukul saya menggantikan posisi Rasulullah SAW. Rasulullah menenangkan Sayyidina Umar. Naik lagi Sayyidina Utsman, ditenangkan lagi oleh Rasulullah. Naik lagi Sayyidina Ali, ditenangkan lagi oleh Rasulullah. Sampai naik Hasan dan Husain, cucu Rasulullah SAW. Dikatakan, wahai Uqasyah, jangan kau pukul daripada kakek saya, maka cukup kau pukul saya. Rasulullah SAW menenangkan daripada kedua cucu. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Uqasyah, ini tongkatku, kau ambil dan kau pukul saya. Itu tongkat diambil oleh Uqasyah. Ketika diambil oleh Uqasyah, Uqasyah mengatakan, ya Rasulullah, ketika tongkatmu mengenai dadaku, aku sedang tidak pakai kaos. Artinya Rasulullah juga harus buka kaos. Dibuka kaosnya Rasulullah SAW. Terpancar cahaya yang bersinar dari dada Nabi Muhammad SAW. Semakin terang lagi semua sahabat mengatakan kepada Uqasyah, wahai Uqasyah, cukup. Dan Rasulullah mengatakan, kalau memang tongkatku pernah mengenai dadamu, maka sekarang tongkat ini kau pegang, kau mengenai dadamu. Itu tongkat sudah dipegang oleh Uqasyah. Kemudian tongkat tersebut dilempar oleh Uqasyah. Uqasyah membuka kaosnya, kemudian memeluk tubuhnya Rasulullah SAW. Siapa yang pegang memukul Rasulullah SAW? Tidak ada yang pegang. Kemudian Uqasyah mengatakan, wahai Rasulullah, aku melakukan hal seperti ini supaya tubuhku bisa menyatu, menempel dengan tubuhmu yang mana kelak, supaya tubuhku ini tidak termakan di dalam api neraka. Setiap hal yang bersambung dengan Nabi Muhammad SAW itu akan selamat. Apalagi tubuhnya Uqasyah radhiyallahu anhu yang berani memeluk Nabi Muhammad SAW supaya selamat daripada api yang ada di dalam neraka. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mendapatkan sapu tangan Nabi Muhammad SAW. Itu sapu tangan pernah mengelus keringatnya Rasulullah. Itu sapu tangan diberikan kepada Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik dari umur 10 tahun selalu bersama Rasulullah SAW. Itu satu ketika Anas bin Malik panggil pembantunya. Dipanggil pembantunya mengatakan, wahai pembantuku, ini sapu tangan engkau bersihkan. Kata pembantunya, saya cuci. Enggak, jangan dicuci. Diapa engkau bikin kayu bakar, maka sapu tangan itu lemparkan ke api. Tambah bingung lagi pembantunya, bagaimana bisa? Yang ada nanti sapu tangannya akan terbakar. Kata sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam, enggak terbakar kartu sapu tangan, hanya membakar kotoran-kotoran saja. Sapu tangan aja bisa selamat daripada api dunia karena berhubungan
ketika di dalam satu peperangan matanya tertebas pedang sehingga matanya ini hampir copot dari kerangka wajahnya, dan matanya ini hanya tinggal urat-uratnya yang menempel ke wajahnya sampai matanya dipegang oleh Qatadah di dalam peperangan. Kemudian Qatadah lari kemana? Ke rumah sakit. Ada rumah sakit COVID. Dia lari kemana? Dia lari pergi ke Nabi besar Muhammad SAW sambil memegang matanya. Dikatakan, ya Rasulullah, mataku tertebas pedang. Kemudian Rasulullah SAW memegang matanya Ukasha, ditaruh di tangannya Nabi besar Muhammad SAW. Itu matanya Ukasha. Kata Rasulullah, ya Ukasha, aku berikan kau dua pilihan. Pilihan pertama, aku gunting atau aku copotin ini ini urat-uratnya, dan matamu nanti digantikan di surga dengan mata yang lebih baik lagi. Pilihan yang kedua, aku tetap akan menaruh matamu di tempat seperti semula. Kalau ente dikasih pilihan mana? Copotin mata kagak ada, tapi mata nggak ada di surga. Atau dibalikin lagi ke tempat semula, tapi di surga nggak dapat mata. Nih, pinternya sahabat Rasulullah SAW. Ketika diberikan dua pilihan, maka akhirnya alaiya salah, kata Rasulullah. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak salawatnya kepadaku. Mumpung masih hidup, waktu masih banyak, jangan dibuang-buang waktu kita. Akan tetapi gunakan waktu kita untuk memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Salawat yang kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, salawat ini memberikan manfaat kepada kita dunia dan akhirat. Di dunia, kalau kita sering membaca salawat, maka bisa menyelamatkan kita daripada fitnah dunia, bisa mengundang banyak rezeki. Salawat yang kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW akan membawa kita kepada sebagai menjadi manusia yang paling beruntung di atas muka bumi, dan di akhirat bisa bertemu dan berjumpa dengan Nabi besar Muhammad SAW. Apa yang kita harapkan di dunia ini selain bisa berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW? Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habib, maulid yang kita baca, beliau mengatakan, saya masuk ke dalam surga karena di dalam surga ada Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya di surga nggak ada Nabi Muhammad, percuma, nggak usah masuk surga ini. Nggak ada nikmatnya masuk surga kalau di dalam surga nggak ada Nabi besar Muhammad SAW. Di orang yang mengenal, orang-orang yang mengenal kecintaan kepada Nabi besar Muhammad, orang-orang yang mengerti kadar Nabi besar Muhammad SAW, orang-orang yang mengerti tingginya derajat Nabi besar Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang selalu melantunkan salawat kepada Nabi besar Muhammad sehingga tertanam di dalam diri, hati, jiwa dan pikirannya untuk berjumpa dengan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bisa berjumpa dengan Nabi besar Muhammad di dunia. Semoga Allah berikan kesempatan kepada kita di hidup kita berjumpa dengan Nabi besar Muhammad. Atau kalau tidak di hidup kita, di akhir hidup kita bisa berjumpa dengan Nabi besar Muhammad SAW. Kalau tidak di penghujung hidup kita, paling enggak di akhirat nanti, di padang mahsyar kita bisa berjumpa dengan Nabi besar Muhammad SAW. Sungguh orang yang paling beruntung adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma ja'al mana hadza jaman marhuma wa tafarraqan min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la mina wa la ma'an sajjar wa la matrada wa la mahruma. Allahumma hdina bil huda wa ja'alna mimman yusari'u fil ridha wa la tu'alina wa la siwa wa la taj'alna mimman khalafa amra ma wa'asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi kepada guru kita, saudara Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ibn Salim al-Atas, yang baru saja memberikan kita tausiah agama mengenai riwayat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti, kita bisa mengamalkan, dan kita bisa menambah kecintaan kita akan kerinduan kita kepada junjungan kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah sekalian, sebelum penutup, sekali lagi mari sama-sama kita membaca selawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menambah daripada kecintaan kita, kerinduan kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kami pimpin oleh Tim Hadrah, sekaligus daripada kami mengajak untuk jamaah untuk bersedekah, untuk berinfak, niatin untuk kita semuanya. Mudah-mudahan untuk keluarga kita, anak-anak kita, keluarga kita, mudah-mudahan selalu Allah lindungi, Allah jaga, Allah pelihara daripada apapun yang berbahaya. Dan kita doakan mudah-mudahan negeri kita, kampung kita dijauhkan dari segala mara bahaya, penyakit-penyakit zahir wa batin untuk kita semuanya, mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kedua kami persilakan kepada panitia silakan untuk kembali. Panitia untuk berkeliling.
وأصحاب السالكين على منهجه القويم. اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كشوفها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريعة لا نجمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن حقوق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اذكروا حوائجكم جميعا بالطلب والرغبة من الله. Niatin hati kita semua dan mudah-mudahan ini berkah. Kita kembali Nabi besar Muhammad semuanya kita hajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya qadil hajat wa ya ghafir dhunub al-khati'at ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kita, buat keluarga kita, dan juga buat keluarga kita semoga berkah dan selalu berkenan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mewakili daripada ketua panitia dan para panitia peringatan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas daripada kehadiran jemaah sekalian dan juga daripada pemerintahan yang sudah hadir dan menentukan acara pada malam ini, lebih khusus kepada para guru-guru, para habaib dan juga para ahli ulama dan juga para Rasul yang sudah hadir di tempat kami ucapkan jazakumullah ahsanal jazaa. Dan juga kami daripada mewakili daripada panitia peringatan